peristiwa Isra Mi'raj ini memang betul tidak bisa kita lihat dari kacamata selain kacamata iman. Kalau kita mau menggunakan akal, nalar, otak ini terlalu kecil untuk melihat sebuah peristiwa yang sangat besar sekali. Kalau kita melihat pakai otak, memang ini suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Kalau kita pakai kebiasaan orang-orang Arab itu kalau berjalan dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina itu butuh waktu 40 hari 40 malam. Ya. Tetapi Nabi hanya melakukan itu tidak cukup dari sedikit dari waktu malam, apalagi ditambah dengan Mi'raj dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina ke Sidratul Muntaha, lanjut ke Baitul Ma'mur, di mana Nabi kemudian mendapatkan perintah sholat di sana. Jadi memang ini suatu hal yang mustahil. Kalau dilihat dari kacamata ilmu pengetahuan, Isra Mi'raj ini juga is very impossible. Jadi peristiwa besar, peristiwa dahsyat Isra Mi'raj ini Bapak Ibu hanya bisa dilihat memang dari kacamata iman. Ya. Kacamata iman. Oleh karena itu, kenapa kemudian di dalam peristiwa besar Isra Mi'raj ini ada perintah sholat? Karena sholat itu menjadi satu perintah, satu kewajiban, satu alat untuk membangun sandaran vertikal kita dengan Allah. Dengan sholat itu kita berharap kita bisa memiliki keyakinan, keimanan yang kokoh, yang teguh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Ini kalau kita kaitkan dengan sholat tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini pelajaran kesimpulan yang pertama. Bagaimana kita harus membangun keimanan, keyakinan yang kokoh, yang teguh, kepercayaan yang penuh terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap syariat Islam ini. Ya. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki misalnya, maka kita menghadapi mencari rezeki kita tidak perlu stres. Ya. Tidak perlu sampai kita menghalalkan segala macam cara, karena kita yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, maka peristiwa sebesar apapun itu sangat mudah bagi Allah. Kun fayakun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang penting untuk kita bangun, terutama bagi para pejuang, ya, pejuang Islam yang mentasbihkan dirinya sebagai pejuang Islam, yang mentasbihkan dirinya sebagai pejuang agama Allah, pembela agama Allah ini. Maka keyakinan ini menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena keyakinan inilah yang nanti akan menjadikan sesuatu yang mustahil, yang tadi disebut tadi oleh guru kita, dituduh bahwa ini tidak realistis, itu menjadi sangat realistis, menjadi sangat mungkin untuk diwujudkan. Karena dengan keyakinan itulah yang nanti akan menumbuhkan semangat keistiqomahan kita. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang paling, saya kira ini dulu yang harus kita teguhkan. Ya, kita harus yakin. Saya ingin kita ini harus seperti sosoknya Nabi Musa, Bapak Ibu. Saya sering sampaikan ini, Nabi Musa. Musa itu simbol perjuangan. Musa itu simbol perlawanan. Coba kita lihat Musa. Bagaimana Musa ketika kemudian beliau berada dalam saat-saat atau momen-momen waktu di mana tidak ada lagi kekuatan resource sumber daya yang dia miliki. Kalau dia maju, dia berhadapan dengan laut merah. Dia mundur ke belakang, ada pasukan Fir'aun. Tetapi dia betul-betul menumbuhkan keyakinan bahwa dia masih memiliki Allah. Dia masih memiliki Tuhan Rabbul Alamin, yang tidak akan membiarkan pejuangnya, yang tidak akan membiarkan nabinya mati di tangan para musuhnya.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah keyakinan itu beliau terus meneguhkan bahwa dia tidak mau menjadi Fir'aun. Dia tidak mau menjadi bagian dari Fir'aun. Dia tidak boleh menjadi bagian dari antek-antek Fir'aun. Dia harus tetap menjadi Musa bagi umatnya. Dia harus tetap menjadi Musa bagi pengikutnya. Dan coba perhatikan, di tengah keyakinan yang begitu kuat, di saat daharat atau momen yang begitu sangat dramatis dalam perjuangan beliau kemudian mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah. Ingat Bapak Ibu, pertolongan Allah, nasrullah itu hanya diberikan kepada mereka yang yakin terhadap pemberi nasrullah, terhadap pemberi pertolongan, yaitu Allah. Dan Allah membukakan solusi, membukakan jalan keluar, ya, bagi perjuangan dan perlawanan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Terbuka itu Laut Merah. Dan solusi itu menjadi jalan keluar bagi perjuangan dan perlawanan Nabi Musa, sekaligus menjadi bencana dan neraka bagi Fir'aun. Jadi Bapak Ibu, jadikan diri kita sebagai Nabi Musa. Jadikan diri kita sebagai Nabi Musa. Simbol perjuangan dan perlawanan terhadap angkara murka, terhadap segala kekuasaan yang dibangun di atas basis pondasi kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, simpulan saya Bapak Ibu, bahwa sosok tadi yang diceritakan oleh Tuan Guru kita ada Abu Bakar. Nah, ini juga kita harus jadi Abu Bakar ini. Selain jadi Nabi Musa, kita juga harus Abu Bakar. Menjadi Abu Bakar. Ya, sosok Abu Bakar inilah yang selalu dia berada di sisi Nabi. Berada di sisi Nabi. Tidak bergeser 1 mili pun. Tidak. Kaki beliau tidak bergeser 1 milisentimeter pun, tidak sama sekali. Beliau tetap berada di sisi Nabi. Mendukung Nabi. Berjuang bersama Nabi. Mensupport Nabi. Melindungi Nabi. Menjaga Nabi. Nah, ini kita harus menjadi Abu Bakar. Ya. Nah, bukan menjadi Abu Jahal. Ya. Jangan. Nah. Ini saya tanya di sini, mau jadi Abu Bakar apa mau Abu Jahal? Baru 3 orang, yang lainnya pada diam. Abu Bakar Abu Jahal? Takbir. Harus jadi Abu Bakar. Ya, jangan Abu Jahal, apalagi Abu Lahab. Jangan. Ya. Abu Janda kata dia tadi. Siapa yang bilang Abu Janda? Ya, jadi kita harus menjadi Abu Bakar ya, di abad milenium ini, ya, di mana kita terus berada di sisi perjuangan ini, ya. Kita harus istiqomah memegang obor, Bapak Ibu. Kita ini kan sekarang berada di tengah kegelapan yang luar biasa, ya kan? Karena apa? Karena kekufuran, karena kesesatan, karena kemaksiatan, karena kejahatan. Apalagi kemaksiatan dan kejahatan ini Bapak Ibu, itu ada pabriknya, ada industrinya, ada tentaranya, ada penguasanya, ada modalnya. Kita hidup dalam kegelapan. Tetapi ingat, kita harus menjadi pemegang-pemegang obor. Kita harus menjadi pemegang-pemegang obor. Orang itu akan mengikuti yang terang. Orang itu akan mengikuti siapa pemegang obor itu. Maka pastikan diri kita juga harus menjadi orang-orang yang terus memegang obor cahaya kebenaran Islam ini. Jangan pernah kita melepaskan genggaman kita untuk menggenggam obor kebenaran Islam ini. Jangan pernah. Karena orang itu akan mengikuti siapa pemegang obor itu. Itu, ya Bapak Ibu. Jadi pastikan, kalau kata Rasul itu dalam satu riwayat itu kita menggenggam syariat itu seperti kita menggigit, ya, dengan gigi geraham. Karena memang kalau kita lihat struktur gigi kita ini yang paling kuat menggigit itu adalah gigi geraham, bukan gigi tengah, gigi susu atau gigi taring, bukan, gigi geraham. Atau di dalam riwayat lain itu kita menggenggam sunnah Rasul, syariat Allah ini itu seperti kita menggenggam bara api. Jangan pernah kita lepas. Walaupun resikonya besar, tangan kita akan terkelupas.
Tapi jangan pernah kita menggenggam, kita melepaskan genggaman kita terhadap agama ini, terhadap syariat ini. Maka pentinglah saya kira di momen Isra Mi'raj ini, saya kira ada satu hal yang harus kita kuatkan, apa? Yaitu identitas kita sebagai Muslim. Ya, Ibu ya. Quran itu identitas kita. Salat itu identitas kita sebagai Muslim. Puasa Ramadan nanti itu identitas kita sebagai Muslim. Ya. Sistem ekonomi Islam itu juga identitas kita sebagai Muslim. Syariat Islam itu identitas kita sebagai Muslim. Ajaran jihad itu juga identitas kita sebagai Muslim. Khilafah itu juga identitas kita sebagai seorang Muslim. Rasulullah dulu di Mekah, Bu, Pak, tidak ada kerja beliau selain menguatkan identitas Islam ini pada diri para sahabat. Kalau katanya Profesor Rocky Gerung, orang yang tidak punya identitas itu kalau dia sudah mendapatkan predikat almarhum atau almarhumah. Tapi selama jasad dan ruh ini masih menyatu, identitas Islam ini harus betul-betul kita kuatkan. Ya, Bu ya, ini ya, maka saya kira ini kesimpulan yang kedua, kita harus menjadi Abu Bakar, harus menjadi pemegang obor istiqomah, berada di sisi kita untuk memegang agama ini, syariat ini. Nah, ini yang harus kita kuatkan sama anak-anak kita, ya, istri kita, suami kita. Saya sering biasa kalau ngisi pengajian ibu-ibu majelis talim, saya bilang, silakan Bu, anak-anak kita mau jadi apa saja, silakan. Mau jadi dokter, mau jadi ASN, menjadi perawat, menjadi petani, menjadi apapun silakan. Tapi agama, identitas dia sebagai Muslim, bukan Muslim radikal, ya, yang keluar dari mulut orang-orang orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang liberal. Bukan juga Muslim moderat, apalagi itu. Tidak, tetapi Muslim kafah, yang akan menebarkan rahmat kebaikan. Silakan anak-anak kita mau jadi apa, tapi ini identitas agama ini, Bu, kita kuatkan. Ini harga mati, titik, tidak bisa ditawar. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, Pak, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kita juga harus lihat, kebetulan ini tema kita ini kan apa, Pak MC? Indonesia berkah dengan syariah kafah. Nah, ini ada pelajarannya kaitannya dengan Isra Mi'raj ini, di mana ada satu peristiwa ketika Rasulullah sebelum Mi'raj, ya, Mi'raj. Kalau Isra itu kan dari Mekah ke Palestina, ya, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha sampai ke Baitul Ma'mur. Nah, sebelum beliau Mi'raj itu beliau disodorkan dua minuman, ya, susu dan khamar, kan? Susu dan khamar. Rasul memilih susu. Jadi kemudian Jibril berkata kepada Nabi, sesungguhnya engkau memilih sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Karena inilah fitrah dari agama kamu, inilah fitrah yang baik untuk umat kamu. Kalau kau pilih khamar, minuman keras, maka sesungguh umatmu akan tersesat, kata Jibril alaihissalam. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa syariat Islam ini adalah fitrah bagi kehidupan kita. Kenapa sekarang kehidupan kita tidak berkah? Kenapa kehidupan bangsa Indonesia ini tidak berkah dan seluruh dunia tidak berkah? Karena dia menerapkan satu sistem ideologi aturan yang memang tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Tidak pas. Bahkan binatang saja menolak itu. Ini dipaksakan dalam kehidupan manusia ini. Nauzubillah. Sudah bisa dipastikan kehidupan kita tidak akan berkah, penuh dengan keburukan, kemaksiatan, kerusakan di mana-mana. Ya, sebagaimana mungkin Bapak Ibu kita sudah hafal ayatnya tuh, ya. Ya. Di dalam surat Ar-Rum itu jelas sekali, ya, ayat 41. Zahral fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Liyudhikahum ba'da alladhi. Jadi kerusakan ini muncul ini karena kita tidak amilu la'allahum yarji'un, karena kita tidak merujuk kepada fitrah kesucian kita, fitrah kemuliaan kita, fitrah kebaikan kita,
fitrah, kebahagiaan, keselamatan kita, yaitu Islam. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang ini memang rusak sekali, luar biasa. Ini kemarin kan yang dibahas tentang masalah zina ya Bu ya. Perzinahan marak di salah satu kampung di Jawa Timur itu Ponorogo ya atau apa ya. Itu 80% semua anak gadis yang ada di situ sudah berzina. Ya. Itu di Ponorogo itu. Ya, itu baru yang terdata, belum yang tidak terdata. Itu baru satu kampung, baru satu wilayah. Bagaimana dengan wilayah yang lain? Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu luar biasa, perzinahan marak ya. LGBT di mana-mana, nauzubillah min dzalik. Jadi keadaan yang ada di Jepang sekarang ini Bu, itu ada di Jepang itu mereka mengalami apa yang kita kenal dengan dehumanisasi atau depopulasi. Di mana kemarin data di Jepang itu ada 9 juta ya. Ya, 9 juta itu rumah itu kosong. Ya, karena sudah tidak ada keturunan. Nah, budaya-budaya sesat dan budaya-budaya gelap buruk seperti inilah yang kemudian ingin disuntikkan, ditransfer dalam kehidupan kita yang ada di negeri-negeri muslim, tak terkecuali kita yang ada di Indonesia. Ya, ini baru satu aspek, belum lagi aspek yang lain, ekonomi, Masya Allah. Coba kita lihat itu, saudara-saudara kita para pekerja di tambang. Ya, mereka memperjuangkan haknya, harus meregang nyawa, berkelahi dengan para pekerja-pekerja dari Cina itu. Ya, luar biasa. Jadi sudah hartanya dirampas, nyawanya juga harus dirampas. Sudah hartanya dirampas, haknya dirampas, nyawa juga harus dirampas. Bagaimana? Hanya untuk mendapatkan 1, 2, 3 rupiah saja. Nah, itu. Ya. Belum lagi utang luar negeri kita. Utang luar negeri kita sekarang Bu, 8.000 triliun. Tahun depan ini, 2023 tahun ini berarti ya, kita harus membayar bunga 441 triliun. Itu baru bunga, belum yang lain. Jadi betul-betul sangat sekali tidak pernah ada keberkahan di dalamnya. Ya. Nah, inilah yang kita saksikan. Jadi bagaimana kekuasaan oligarki ini, kalau saya boleh istilahkan sekarang ini Bu, negara kita ini sekarang disebut dengan negara korporatokrasi. Ini menyebutnya saja ini sudah ya harus ada tajwid khususnya ini. Ya. Bahasa kita ya. Ya, korporatokrasi. Jadi negara korporat, Bu. Maksudnya itu negara korporat, Bapak ya. Negara korporat di mana ini oligarki ini sudah kemudian ya menjadikan seperti kayak Bapak di depan ini lagi makan makanannya itu, ya. Jadi wah, dikerumunin semua, dihabisin semua kita, ya. Luar biasa. Ini oligarki ini sekarang. Ya, yang paling menggiurkan ini bisnis tambang batu bara. Ya, kata Abraham Samad yang mantan ketua komisioner KPK dulu, dia bilang itu ya bisnis di tambang batu bara yang korupsinya ini belum bisnisnya loh ya, belum tambang batu, baru korupsinya saja. Korupsi di bisnis tambang batu bara itu bisa memberikan makan gratis seluruh rakyat Indonesia, 280 juta penduduk Indonesia. Itu baru korupsinya saja. Ditambah kita sudah diberi makan gratis semuanya, ditambah lagi kata Abraham Samad, kita bisa mengantongi masing-masing diberi uang 15 juta rupiah. Seluruh 280 sampai 290 juta penduduk. Itu baru korupsinya, belum harta tambang batu baranya. Luar biasa. Tetapi itu karena kekuasaan oligarki yang luar biasa yang disupport oleh undang-undang yang dibuat oleh rezim ini. Inilah akhirnya kemudian kejahatan ini terjadi begitu rupa. Masya Allah. Jadi betul-betul sama sekali tidak ada. Nah, Bapak Ibu, jadi kunci keberkahan kehidupan umat ini ketika dia kembali kepada fitrah kemuliaannya. Apa itu? Syariat Islam. Ini. Makanya kenapa kita berjuang untuk Islam ini? Kita menawarkan syariat Islam ini kemana-mana. Ya. Agar apa? Makanya begini Bu, saya ingin katakan, sebenarnya perjuangan penegakan syariah dan khilafah
tidak hanya menjadi bagian dari keimanan kita kepada Allah, tapi ini menjadi bagian dari kecintaan kita terhadap bangsa ini. Bagian dari kepedulian kita terhadap bangsa ini. Kita tidak ingin bangsa kita ini dijerat terus oleh penjajah. Kita tidak ingin bangsa kita ini terus membebek. Kita tidak ingin bangsa kita ini terus terpuruk. Tapi kita ingin menyelamatkan bangsa ini. Dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah. Dengan cara mengembalikan bangsa ini kepada pangkuan Quran dan Sunnah. Pangkuan syariat Islam. Yang di dalamnya diterapkan hukum Islam, syariat Islam. Itu Bapak Ibu. Tidak hanya bicara keimanan, ini bagian kecintaan kita, bagian kepedulian kita. Maka sangat tidak masuk akal kalau kemudian ada orang yang kemudian menuduh kita dengan tuduhan macam-macam. Ada orang yang menjegal upaya ini. Ini tidak masuk di nalar saya itu. Karena artinya sama saja dia ingin terus memperpanjang. Kalau ada upaya orang menjegal seperti ini, upaya dakwah mengembalikan kepada kehidupan Islam, kepada syariat, ini sebenarnya pada hakikatnya Bapak Ibu adalah upaya untuk terus memperpanjang krisis yang terjadi bangsa ini. Upaya untuk memperpanjang kejahatan yang terus terjadi di negara ini. Nah ini. Jadi istiqomah. Terakhir, sebagai kesimpulan Bapak Ibu adalah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga ada satu isyarat tanda di mana Rasulullah itu kan ketika beliau Isra ya, itu beliau singgah di Madinah, sholat di situ, singgah di Bukit Sinai Mesir, singgah sholat di situ sampai ke Baitul Maqdis. Jadi ini merupakan apa Bapak Ibu? Ini merupakan isyarat kepada Nabi bahwa insya Allah wilayah-wilayah ini nanti kelak berada di bawah telapak kaki, di bawah telapak kaki kekuasaan Islam. Ya, yang dibawa oleh Rasulullah. Sampai kemudian ditutup dengan beliau menjadi imam sholat, makmumnya seluruh Nabi. Itu menjadi satu isyarat pasti bahwa kelak nanti umat Islam, ya, Rasulullah ini akan menjadi pemimpin, akan menjadi menjadi umat terbaik, umat yang akan memimpin seluruh golongan umat manusia yang ada. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, terakhir ini yang saya sampaikan bahwa kita juga harus membangun keyakinan dari sisi bahwa kelak insya Allah pertolongan Allah akan turun, nasrullah Allah akan turun, akan memberikan kemenangan bagi umat ini insya Allah. Ini janji Allah. Ya, innallaha wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Ya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya. Bagaimana kita terus membangun pengokohan keimanan, keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kebaikan, keberkahan syariat Islam ini, dan pada kemenangan Islam yang Allah sudah janjikan kita di ujung sana insya Allah. Kita harus yakin bahwa di ujung sana ada pertolongan Allah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan pernah kita melemah, jangan pernah kita bersedih hati. Ya, antum a'launa wa antum a'launa. Kalian ini adalah umat yang tinggi. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang sudah disiapkan Allah menjadi pemenang. Jangan ada rasa sedih, jangan ada mundur sedikitpun, jangan ada rasa lemah dalam diri kita. Di situ ada in syartinya, ada syarat in kuntum. In kuntum, kalau kalian beriman, in kuntum billah. Kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iman, keyakinan kita, dan ini diimplementasikan kepada kecintaan, perjuangan kita, keistimewaan kita ya bersama-sama insya Allah. Nah inilah Allah akan memberikan pertolongan, kemudahan, kelancaran, dan pastinya Allah akan memberikan kemenangan buat kita. Amin insya Allah. Takbir. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC internasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.